Halo teman kece, ketemu lagi. Kali ini topik kita adalah apa itu kemampuan literasi dan manfaatnya. Kita sudah tahu ya, semenjak sebelum kurikulum Merdeka sudah banyak penelitian tentang kurangnya literasi di Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan kita menggalakkan apa yang disebut literasi. Tapi menurut kalian, apakah literasi itu hanya baca tulis saja? Oke, kita lihat ya pengertian literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Nah, benar sekali. Jadi dasarnya literasi ini berasal dari baca dan tulis. Kemudian contoh literasi pada perkembangannya ada macam-macam nih teman kece. Yang pertama literasi media, kemudian ada literasi komputer, literasi sekolah, dan juga literasi sains. Tapi dari sini kita lihat dari perkembangannya nih, muncul yang namanya hakikat literasi. Apa sih hakikat literasi? Nah, dari proses membaca dan menulis itu ada perkembangannya lagi. Secara kritis, masyarakat demokratis kita ini diringkas dalam 5 verba. Jadi tidak hanya baca tulis saja, tetapi memahami, meliputi, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Tujuan literasi itu apa sih? Yang pertama adalah kalian bisa memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Tidak hanya menulis yang sederhana dan juga membaca yang ringan-ringan saja ya, tapi banyak hal yang bisa kita coba baca dan telaah di sini. Kemudian yang kedua, dapat mengembangkan dan menumbuhkan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang, artinya kalian memberikan sebuah pandangan, opini kalian tentang sebuah karya tulis. Yang keempat, dapat mengembangkan dan menumbuhkan budaya literasi di sekolah maupun masyarakat. Jadi tidak hanya di sekolah saja, kalian bisa menumbuhkan gerakan literasi di sekitar kalian juga di masyarakat. Yang kelima, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. Jadi kalian daripada melakukan hal-hal yang tidak berguna, paling tidak kalian bisa menumbuhkan rasa ingin membaca ketika kalian mempunyai waktu luang. Yang keenam adalah dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat. Jadi dari apa yang sudah kalian serap, itu kalian bisa meningkatkan pengetahuan lagi, baik itu dari disiplin ilmu apapun. Yang terakhir adalah dapat meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Jadi bacaan ini tidak hanya di buku ya, jadi kalian bisa lihat mungkin dapat dari internet, dapat dari televisi. Jadi kalian mempunyai pemahaman tentang sesuatu dan mengambil intisarinya atau pokok masalahnya. Ada beberapa manfaat literasi nih teman kece. Yang pertama adalah melatih dalam hal menulis serta merangkai kata yang bermakna. Kemudian ada juga menambah kosakata atau perbendaharaan kata kalian. Jadi kalian mempunyai kata-kata yang lebih dari yang bisa kalian pelajari dari percakapan sehari-hari. Kalian juga bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi nih. Dengan membaca atau berliterasi, kalian bisa fokus dalam hal-hal tertentu dan saat melakukan kegiatan literasi itu kalian bisa berkonsentrasi dengan baik. Mengoptimalkan kerja otak. Nah, karena kalian sudah terbiasa atau terlatih fokus dan konsentrasi, kalian juga bisa mengoptimalkan kerja otak kalian, jadi lebih produktif gitu ya. Selanjutnya, mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Jadi, tidak hanya kadang ya sebuah teks atau sebuah bacaan itu memiliki makna yang tersirat. Jadi, tidak bisa dilihat atau hanya dibaca dari kata-katanya saja, tapi ada makna tersembunyi atau makna tersirat nih. Jadi, dari situ kalian bisa mempertajam daya analisa kalian untuk menangkap makna sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Dari sini kalian juga bisa mendapatkan sebuah ide atau sebuah pemikiran dengan membaca atau berliterasi. Dari sini kalian berlatih kemampuan analisa dan juga berpikir. Menambah wawasan dan informasi baru. Karena berita atau kejadian di dunia ini selalu update ya teman kece, baik itu dari sisi apapun, dari sisi budaya, dari sisi teknologi, dari sisi pendidikan, pasti orang itu akan
meneliti sesuatu dan mendapatkan penemuan-penemuan. Jadi dari sini kalian harus tahu tentang update yang terbaru supaya tidak ketinggalan zaman dan bisa bermanfaat bagi studi kamu. Selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan verbal. Dari hal yang sudah kamu pelajari, kata-kata atau kalimat atau pengetahuan, itu nanti bisa meningkatkan kemampuan verbal kamu. Orang yang banyak membaca atau orang yang banyak berliterasi apapun pasti bisa berbicara dengan lebih baik karena kosakatanya lebih banyak dan dia mempunyai ilmu yang ada di benaknya. Jadi tidak hanya omong kosong saja. Dia sudah mempunyai pengetahuan yang lebih, jadi kemampuan verbalnya itu akan meningkat lebih tinggi lagi. Contoh kegiatan literasi apa saja sih, Kak Ima? Nah, pertama-tama yang bisa kalian coba adalah membuat dinding motivasi di kelas. Contohnya seperti di gambar ini ya. Jadi ada nasihat atau moto atau motivasi-motivasi ringan yang bisa membangkitkan semangat kalian di kelas. Selain kalian bisa berkarya dengan bagus, kalian juga bisa menuangkan inspirasi kalian yang bisa juga ditularkan kepada teman-teman yang lain. Apa sih kata-kata yang memotivasi kalian selama ini? Jadi bisa bertukar motivasi dengan teman. Kemudian, adakan jadwal wajib ke perpustakaan ya. Kalian harus pergi ke perpustakaan, misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Khususkan waktu untuk pergi ke perpustakaan. Memang ya, semuanya itu sudah ada di internet. Kalian tinggal Google saja. Tapi vibes-nya atau suasana di perpustakaan itu lebih merangsang kalian untuk melakukan literasi lebih baik lagi. Karena suasananya sunyi, kemudian banyak buku di situ. Kemudian orang yang datang ke situ pasti untuk membaca. Jadi beda ya, kalau di HP kan mungkin banyak sekali distraksinya. Kamu bisa baca di HP, ya bisa. Tapi terus ada notifikasi, kemudian ada aplikasi-aplikasi lain di situ. Jadi kamu akan terdistraksi, susah untuk konsentrasi untuk membaca atau mencari ilmu. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah membaca buku non-pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Jadi misalnya buku pelajaranmu membahas tentang sesuatu nih, membahas tentang tata surya misalnya. Kamu bisa mendapatkan lagi referensi dari buku-buku lain, ensiklopedia lain. Jadi kamu akan lebih siap dan kamu bisa memiliki pengetahuan yang lebih daripada teman kamu. Dengan begitu di kelas kamu akan merasa tertarik dengan topiknya karena kamu sudah tahu lebih dulu gitu. Kemudian menulis cerita pendek tentang pengalaman. Kamu bisa menulis pengalamanmu apa saja. Jadi literasi yang ini adalah literasi tulis ya. Jadi kamu yang paling mudah adalah menulis cerita pendek tentang keseharian kamu. Jadi misalnya ada kejadian yang penting atau kejadian yang menyedihkan atau kejadian yang perlu dicatat, silakan ditulis dalam cerita pendek gitu ya, seperti diary. Nah, atau buku harian. Ada lagi juga menyimak konten di radio atau video dan membuat ringkasan. Sekarang sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang memberikan konten-konten seperti ini. Jadi di YouTube juga ada, kemudian di TikTok atau di Instagram semuanya ada berita-berita sekilas seperti itu. Kalian bisa menyimaknya karena kalian bisa melatih kemampuan audio dan literasi kalian. Jadi setelah menonton atau mendengarkan, kalian bisa membuat ringkasan. Selanjutnya membaca dan memprediksi kelanjutan cerita. Jadi ini adalah daya analisa juga ya. Kalian bisa memprediksi sebuah bacaan atau sebuah cerita dari sudut pandang kalian. Kira-kira tebakan kalian atau prediksi kalian selanjutnya bagaimana? Kayak gitu ya. Setelah itu kalian bisa teks untuk selanjutnya, mungkin di edisi selanjutnya bisa kalian tebak isinya seperti apa. Oke, terima kasih teman KJ. Itu tadi contoh-contoh kegiatan literasi, manfaat literasi, dan juga pengertiannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.